Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat murai Indonesia. Baiklah teman-teman, alhamdulillah di kesempatan hari ini kita masih diberi Allah SWT kesehatan sehingga kita masih bisa bertemu ya teman-teman ya. Ya teman-teman, di video kali ini saya mengajak teman-teman semua untuk belajar ya teman-teman ya, sama-sama belajar bagaimana cara mengajari murai batu yang sudah pastol itu mandi keramba teman-teman. Kalau kita bicara pastol, yang pastinya burung murai itu sudah dewasa ya teman-teman ya, sudah dewasa, yang pastinya kita sudah agak sulit ya teman-teman, agak sulit mengajari dia mandi keramba teman-teman. Sebenarnya mandi keramba itu kita ajarkan ketika dia masih trotol teman-teman. Ketika dia masih trotol itu kita ajarin dia mandi keramba, mungkin tidak sesusah setelah dia pastol teman-teman. Namun semua itu bisa kita atasi teman-teman, asalkan kita sabar dan konsisten ya teman-teman ya. Yang pertama, kita ajari dia masuk keramba itu kalau bisa jangan dipaksa teman-teman, jangan dipaksa. Di situ banyak cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa mengajari dia masuk keramba itu dengan kita pancing menggunakan jangkrik, bisa teman-teman. Yang kedua, kita apa ya teman-teman ya, kita pakai kerodong agar dia masuk ke keramba. Namun dengan cara itu kalau saya pribadi saya agak kurang senang teman-teman, karena kesannya memaksa ya teman-teman. Kalau dengan pancingan jangkrik, itu yang saya senang teman-teman. Namun kita harus sabar teman-teman. Terkadang kita pancing dengan jangkrik juga, dia belum tentu mau masuk teman-teman. Kembali lagi di prosesnya teman-teman ya. Harusnya proses mandiin keramba itu dari awal teman-teman. Dari awal ketika dia masih trotol. Ya, tapi mau gimana lagi ya teman-teman. Terkadang kita dapat murai batu itu setelah dia dewasa teman-teman ya. Baru kita beli. Yang pastinya kita harus mendidik ulang dia teman-teman. Tapi semua itu bisa kita lakukan asalkan kita sabar teman-teman. Kita sabar melakukan proses itu teman-teman. Kalau bagi saya dengan kita pancing pakai jangkrik itu metode yang sangat apa ya teman-teman ya, menurut saya sangat benar ya. Kita pancing dengan jangkrik, jangkrik kita masukkan ke dalam keramba, nanti kan dia lihat jangkrik teman-teman. Tapi gini teman-teman, ketika kita mau ngajarin dia mandi keramba, itu kalau bisa pagi jangan kita kasih jangkrik dulu teman-teman. Jangan kita kasih jangkrik. Nah, ketika dia siap kita mandikan di keramba, di situ kita pancing pakai jangkrik teman-teman. Agar apa? Agar responnya cepat ya teman-teman ya. Yang pastinya dia lihat jangkrik kan paginya belum makan jangkrik teman-teman. Nah, nanti setelah dia masuk keramba juga ya teman-teman, belum tentu dia mau mandi. Karena apa? Karena dia baru pertama kali masuk keramba teman-teman. Itu tapi nggak apa-apa teman-teman, nanti dia terbiasa di keramba, itu kita biarin dulu. Setelah dia masuk keramba, dia makan jangkrik di air itu, kita biarin teman-teman, kita biarin sampai dia merasa nyaman dulu teman-teman. Dia merasa menyatu dengan luang lingkup yang kecil ya teman-teman ya. Biasa di kandang besar, namun dia masuk ke keramba yang ukurannya kecil, pastinya dia butuh adaptasi teman-teman. Nah, di situ peran atau
ya peran lah, peran kesabaran kita itu harus teman-teman ya. Kita perhatikan dia dari jauh, kita amati. Nah, setelah dia merasa nyaman di di keramba teman-teman, nah sekali-sekali bisa lah kita ini teman-teman, kita semprot dengan semprotan ya teman-teman ya. Kita semprot dari jauh, kita embunkan aja teman-teman. Nah, nantinya dia sudah basah ya teman-teman, udah kita biarin aja teman-teman. Nah, di situ ketika dia merasa nyaman, nah di situ dia terpancing, pasti pengen mandi sendiri teman-teman. Nah itu, tapi proses itu tetap teman-teman ya, nggak semudah yang kita bayangkan. Jadi kembali lagi di poin awal, kita harus sabar teman-teman. Kita harus sabar menghadapi murai batu yang memang dari kecil itu tidak dididik mandi keramba teman-teman. Itu. Jadi kembali lagi ke kitanya teman-teman. Nah, setelah beberapa hari itu masih seperti itu teman-teman. Kalau bisa kita mengajarinya mandi keramba itu jangan seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, jangan teman-teman. Kalau bisa sesering mungkin, karena kita tujuannya mengajari dia mandi keramba dulu teman-teman. Nah, nanti setelah dia nyaman di keramba, kita buka keramba, dia langsung masuk ya teman-teman, langsung mandi. Nah, di situ boleh nanti seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali sesuai settingan harian teman-teman. Itu aja teman-teman, tips dari saya. Semoga di sepanjang video yang saya jelaskan di situ bisa bermanfaat untuk kita semua teman-teman. Itu aja teman-teman. Salam sahabat murai Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.